hijrahnya kah, atau bulan hijrahnya kah, atau hari hijrahnya? Yang kita peringati itu tahun Hijri. Kita tidak memperingati bulan Hijri, tidak memperingati hari Hijri. Kalau hari Hijri, Senin. Kalau dengan bulan Hijri, Rabiul Awal, dia kita peringati tahunnya, di mana berlakunya hijrah Rasul ke Madinah itu adalah pada tahun pertama daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ya walaupun meletakkan kalender atau juga dengan tarikh itu di zaman Sayyidina Umar, yang pada saat itu setelah dikumpulkan macam-macam pendapat, ada yang mengatakan untuk kemudian kita menghitung waktu, maka kita hitung daripada permulaan hari Nabi kita dilahirkan. Ada yang mengatakan daripada hari Nabi kita terpilih dan terlatih sebagai Nabi dan Rasul, yang pada akhirnya kesepakatan mereka kita buat tahun itu daripada tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana pastinya permulaan tahun itu permulaan daripada awal bulan Muharram, dan penghujungnya tahun itu penghujungnya dengan akhir daripada bulan Dzulhijjah. Jadi yang kita adakan sekarang ini, kita tidak memperingati hari, kita tidak memperingati bulan, yang kita peringati itu adalah hijrahnya, tahun hijrah. Jadi tahun hijrah jelas, karena sudah ada kesepakatan permulaan tarikh itu dihitung daripada hijrah baginda Nabi, maka untuk membedakan antara tahun kita dengan tahun mereka, kita istilahkan itu tahun miladi, yang ini tahun hijri, nisbahnya kepada hijrah Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi begitulah juga dengan doa yang akan dibaca besok dan kita sebut dengan doa awal tahun, atau tadi baru tadi itu. Jadi kita baca doa awal tahun dari sudut mana ketidakbolehannya. Jadi jangan sampai kaku. Kalau kita sudah PhD, sudah jadi orang alim, tidak banyak mengaji, baca hadis, baca fikih, mesti wawasan kita pun juga jadi luas. Takkan dengan kita seperti kita tidak pernah membaca, takkan dengan kita seperti kita tidak pernah tahu. Kenapa? Sebab sebagaimana saya sebutkan dahulu, memang tidak ada panduan langsung daripada baginda untuk membaca doa awal tahun Hijri. Itu memang tidak ada. Akan tetapi ada pedoman daripada baginda dan ada pedoman daripada ayat untuk kita berdoa tanpa ada hubungannya dengan waktu dan juga dengan tempat, seperti ayat yang berbunyi ud'uuni astajib lakum. Di situ tidak terikat dengan waktu dan tempat. Maka siapa sih yang berdoa? Berdoa mungkin lepas dia makan, berdoa mungkin lepas minum, berdoa mungkin pada waktu berpakaian, berdoa mungkin pada waktu baring, berdoa mungkin pada waktu duduk, berdoa mungkin pada waktu bekerjaan. Itu sudah tercantum dalam lantunan ayat ud'uuni. Mohonlah kepadaku, tidak ada pembatasan waktu, bila-bila masa dan di mana saja. Satu. Yang kedua, Nabi kita bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Pun juga tidak ada batasan waktu. Awal tahun enggak, akhir tahun enggak, pertengahan tahun enggak, itu terpulang kepada kita. Jadi daripada sudut mana kebid'ahannya atau kesesatannya. Tapi kalau memang nanti salah-salahkan, semuanya salah. Pengajian itu salah juga. Berapa dibuat di tengah malam. Bagaimana? Kalau kita turutkan kehendak orang, semuanya kan yang jadi. Gimana kira-kira? Mungkin saya jelas di bangku 8. Pada waktu kan kita lagi fresh lagi, tak ngantuk. Baru pukul 8 yang hadir separuh. Karena yang separuh pukul 8 karena ada pengajian, ngajak, ada ini. Nah, jadi menurut dia salah katakan ngaji di waktu maghrib atau di waktu isya. Menurut kumpulan ini salah. Menurut kumpulan tadi oke. Robah lagi ke jam 9. Jadi alang-alang pula. Ada pula yang tidak hadir. Kenapa? Sebab katanya saya kalau pukul 9 itu waktu kami makan. Nah, sama kita makan pukul 9, lepas isya makan dulu, makan pas ke rumah. Jadi kalau dipulangkan pukul 9 itu kurang tepat. Kenapa? Jadi alang-alang. Jadi kami ketinggalan separuh. Eloknya kita makan pukul 10 saja. Mulakan pula pukul 10, salah lagi pukul 10. Kenapa? Sebab kalau pukul 10 lebih elok dengan kita buat pukul 11 saja. Kenapa? Sebab pukul 10 berehat kurang cukup, tidak berehat badan lenuh. Katanya dia. Kenapa? Sebab kalau kita buat pukul 11, selesai sudah isya pada 8.30, balik rumah boleh tidur 2 jam.
tidur dulu. Pukul 11 bangun. Jadi kesimpulannya kalau kita buat program ikut dengan orang ramai tak jadi. Dan kita tetapkan saja 11. Yang betul-betul ya salah-salah. Jadi semuanya kan ada komen semacam itu. Itu yang cerita dahulu. Dua beranak naik keledai. Awal-awal ya karena jalannya itu pun jauh daripada Bukit Beruntung ke Bukit Jeluntung jauh. Akhirnya kuda atau keledai tadi itu mereka tunggang berdua. Bapak di depan, anak di belakang. Seperti musim anak dengan musim. Dededak. Jumpa satu kumpulan. Jadi kata kumpulan tadi itu memang orang tua anak yang tak ada perasaan, tak ada hati langsung, tak ada kasihan dengan keledai itu. Keledai yang semacam itu ditunggang 2 orang. Jadi itu tak ada rasa kasihan dengan binatang. Rasul ajarkan kita bersikap ramah dan kasihan dengan binatang. Arifqu bil hayawan. Jadi kata bapak dengan anak, gimana? Dalam itu turun si anak. Bapak yang naik kuda, naik keledai, jalan, duduk. Lewat jembatan sana ada yang komen, kata orang. Bapak tak ada rasa kasihan langsung dengan anak. Bapak yang naik tunggangan, anak disuruh berjalan kaki. Akhirnya bapak turun, anak naik. Jalan lagi, dadak, bapak jalan kaki, si anak naik tunggangan. Masya Allah, tabarakallah. Komen lagi, kata orang, anak durhaka, tak ada adab dengan orang tua. Bapak jalan kaki, anak bertunggangan. Bodoh, seperti itulah dengan bahasanya. Disumpahi lagi sama orang ramai. Dengar macam mana anak? Setelah kita turunlah sama-sama turun, jalan kaki lagi. Akhirnya bapak turun, anak turun, keledai jalan sendirian. Komen lagi, bodoh kedua-duanya. Ada tunggangan kenapa tadi keledai? Akhirnya naik salah, turun salah, sekali salah satunya juga salah. Mereka musuh keledai. Ya udah, kita angkat keledai. Biar kita jadi tunggangan keledai. Ayo, itu makna ridha nasir ayatul nadra. Restu orang banyak itu angan-angan yang tidak boleh dicapai. Jadi kalau kita berbuat ikut kehendak orang, tak jadi kita. Kita kalau rasa betul, dah, ayo. Kalau rasa benar, lakukan. Tablik, taskil, orang banyak konflik. Apa? Tablik, jangkut panjang-panjang macam tu. Tak ada geleka atau tak ada gugu kah? Cukuplah. Dan akhirnya cukup. Setelah dicukur, kata satu, ngaji hadis, ilmu besar, ilmu banyak, tak beramal dengan sunnah, sampai kambing lebih tahu dengan sunnah daripada. Jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya dia potong separuh, dia padamkan. Ikut ke dalam tak boleh, hidup tak boleh. Kita harus punya prinsip, tapi kita bersabda, al-mu'minu la yakunu imma'an. Orang mukmin itu tidak boleh ikut-ikutan. In ahsanan nas, yaqulu in ahsanan nas, ahsantu. Wa in asa'an nas, asa'tu. Kalau orang ramai buat baik, aku juga buat baik. Kalau orang ramai buat jahat, aku juga ikut buat jahat. Walakin waqtinu anfusakum, tegaskan dan jelaskan pendirianmu. Bagaimana kalau orang ramai berbuat baik, kita berbuat baik? Kalau orang ramai berbuat jahat, tetap kita dengan pendirian. Kita jangan ikut-ikutan. Hadis Sayyidina Imran ini berlaku seperti kita di sini. Lepas kita adakan majlis, katakan saja majlis itu berlangsungnya selepas Isya. Maka sahabat kita tadi itu karena pertimbangannya program itu akan bermula daripada selepas Isya tepatnya pada pukul 8.30, maka datang ke surau, dia sudah sembahyang di surau sana, atau juga sudah sembahyang di rumah. Datang ke surau, datang ke masjid, tujuannya tidak lebih daripada sekedar untuk hadir program. Itu saja tujuannya, tidak ada kepentingan yang lain. Tapi pada saat sampai ke masjid, di masjid salat Isya baru dilaksanakan. Karena tidak ada pengajian atau ada zikir, sehingga salat Isya masih berlangsung. Kebanyakan daripada kita, satu, di mana nongkrong di luar, minum kopi, ngopi atau merokok dulu. Ya imam masuk juga ke dalam, tapi nyendar di belakang, duduk rehat di situ. Itu yang Nabi kita tegur. Kenapa?
selepas selesai salat, Nabi kita tengok di belakang ada seorang laki-laki yang tak sembahyang dengan baginda juga dengan mereka. Nabi kita tanyakan, "Mana ya fulan an tusalli ma'al qaum?" Apa yang mencegah, yang menghalang Anda tidak sembahyang bersama kami? Jadi riwayat yang lain, sahabat tadi itu memberikan jawaban, "Aku sudah sembahyang di rumahku." Dua orang laki-laki kami sudah sembahyang di rumah kami. Nabi kita bersabda, sembahyangmu yang di rumah itu hukumnya fardu, dan sembahyang kali kedua di masjid ini hukumnya sunnah. Yang penting jangan sampai kita membedakan diri dengan orang ramai. Jadi di situ menimbulkan pertanyaan. Kalau kita tasbih kita duduk di situ, apakah kita uzur? Laki-laki itu bagaimana? Nah, satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apakah tanah berjamaah? Apakah tidak mau sembahyang? Atau sudah dikobok, akan dikobok atau seperti apa? Banyak pertanyaan. Kejadiannya ini agak beda. Saat ketika Nabi kita tengok ada laki-laki yang tasbih, Nabi kita tanyakan, "Kenapa?" "Qala asabati janabatun," aku ditimpa janabah hadas besar, wala ma'a, dan kebetulan tidak ada air. Nabi kita bersabda, "Alaika bis-shalah." Hendaklah kamu menggunakan tayamum, menggunakan debu atau tanah. Fa innahu yakfika, sebab dengan menggunakan tanah itu memadai sebagai pengganti daripada wudu dan mandi. Muttafaqun alaihi. Hadis. Wa an Abdullah qala ja'a rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala inni ja'altu fala tusibil ma'a. Dalam tusibil ma'. Aku dalam keadaan junub dan aku tidak menyentuh dan tidak menggunakan air. Qala Ammar di Umar. Riwayat yang lebih lanjut, seorang laki-laki mempertanyakan sesuatu kepada Sayyidina Umar, menceritakan satu saya dalam keadaan junub dan saya tidak punya air. Jadi kata Ammar kepada Sayyidina Umar memfatwakan tidak payah sembahyang. Jadi kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Umar, tadkur, apakah Sayyidina Umar tidak ingat? Ana kunna fi safarin ana wa anta. Dalam satu ketika kita pernah musafir bersama aku dengan kamu. Fa'ama anta, pada saat anda tidak dapatkan air, kamu tidak sembahyang. Sementara dengan aku berkubu-kubu mandi dengan menggunakan debu. Pertama aku pasal itu. Pada kata jadika, maka aku ceritakan kejadian tadi itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kita menjawab, "Inna maka nabi kata memadai dengan cara semacam ini." Itu Nabi kita pukulkan dua telapak tangan beliau ke tanah, yakfika hakadha, memadai kamu buat macam ini. Setelah Nabi kita letakkan, pukulkan kedua belah telapak tangan beliau ke atas debu atau tanah, kemudian sumanapa, kemudian Nabi kita tiup sumanapa fihima nafakha. Jadi untuk meringankan jima kita kan begitu, untuk mengurangkan debunya ini kita tiup. Jadi tujuannya untuk tidak menyusahkan, untuk tidak memotorkan. Jadi kata ulama, kalau Allah tidak menginginkan kita kotor dengan debu saja Allah tak nak. Tidak menginginkan kita ternodai, badan kita jadi kotor yang walaupun hanya sekedar muka dengan tangan atau muka dengan telapak tangan, takkan Allah ridho dengan seseorang atau dengan kita disiksa dengan api neraka. Dengan debu saja Allah tidak menginginkannya. Memang benar atau betul-betul Allah inginkan surga dan kebahagiaan kepada semuanya. Bahkan pada hari kita dilahirkan, masing-masing dilahirkan itu dengan surga dia sendiri. Dan kita pun juga membuat pernyataan yang sama. Kullu ummati kullu yadkhuluna jannata. Semua daripada umatku akan masuk surga. Yang tak masuk itu ialah man aba saja, kecuali orang-orang yang enggan. Naam. Suma masahabihi ma wajah wa kafaihi. Riwayat dari sini satu kali saja. Satu kali ke muka, baginya untuk kedua telapak tangan. Riwayat dua kali, satu untuk muka, yang kedua untuk dua belah tangan. Riwayat yang ketiga, sapu muka, sapu tangan sampai ke siku. Riwayat yang keempat, sapu muka, sapu tangan sampai ke bahu. Riwayat yang keenam, sapu sampai ke telapak tangan saja. Nah, sekarang kawan-kawan yang mau jadi mujtahid, kita tolong selesaikan dan bungkaikan di mana. Oh,
hadis, satu sampai sini, satu sampai sini, satu sampai bahu. Yang mana yang betul dan bagaimana yang harus kita laksanakan. Bodoh-bodohnya mereka mengatakan kadang-kadang kita sampai ke sini, kadang-kadang kita sampai ke sini, kadang-kadang kita sampai ke sini. Jadi semuanya kita praktikkan. Jadi kalau macam itu antara riwayat dengan riwayat, tentunya ada yang lebih asah, tentunya ada yang lebih kuat. Takkan dengan kita laksanakan ketiga-tiganya. Sebab kalau pada waktu kita laksanakan salah satunya, ini sudah bercanggah dan bertentangan dengan riwayat yang lain. Kalau kita sambung sampai ke siku, bertentangan dengan riwayat yang ke bahu. Kalau kita sambung sampai ke bahu, bertentangan dengan yang ke siku. Jadi bagaimana? Jadi seolah-olahnya daripada baginda Nabi ingin memberikan panduan kepada semua mazhab, kepada semua ulama untuk berbeda pendapat tergantung kepada keadaan dan juga tergantung dengan waktu, situasi dan kondisi. Jadi misalnya seperti yang saya sebutkan tadi itu semuanya berpanduan kepada tangan. Yang nama tangan itu yang mana sebenarnya? Apakah tangan dari sini sampai ke sini? Benar, definisi tangan daripada ujung jari sampai ke bahu itu tangan. Kemudian pecahannya ada telapak tangan, ada penggelangan, ada atut, bahasa disebut dengan atut. Tapi dalam waktu yang sama tentang tangan, bahu, aydiyahuma jazaan bima kasaba. Nakala min indillah. As-sariqu as-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dengan pencuri perempuan, potong tangan mereka berdua. Nabi kita praktikkan potong tangan itu sampai ke penggelangan saja. Berarti yang namanya tangan itu harus sampai ke penggelangan. Buka ayat yang mengatakan jadi harus jatuh, baik jatuh, bila merepek. Nah, berarti yang namanya tangan itu sampai ke situ. Jadi kalau begitu semuanya betul. Nah, ini memang semuanya betul. Tidak ada yang salah. Yang tak betul awal itu yang senantiasa menyalahkan orang. Tengok benda-benda salah, masalah tabarakallah. Betul. Dada, betul. Letak fokusnya, betul. Irsal, ada pendapat. Yang tidak betul ke kepala. Itu tak ada dalil. Nah, kalau kita mau semacam itu senang. Kita punya kekuatan. Sebab kalau seperti di Indonesia, Muhammadiyah bersama Muhammadiyah itu ada kira-kira dalam 20 juta orang. Mungkin sampai 30 juta sekarang ini. Kalau dengan Nahdlatul Ulama yang dengan INYO, itu organisasi yang terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dengan kaum tua. Kaum tua ada dalam 40 jutaan pengikutnya yang disebut dengan Nahdlatul Ulama yang diketuai, yang diasaskan organisasi itu oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Guru kepada Syekh Yasin Alim Kabir itu yang orang Belanda pada saat Kiai Hasyim Asy'ari dan juga dengan beberapa kumpulan beliau yang pada saat Belanda tembak, yang kedua itu bukan peluru ayat yang terbuat daripada pistol mereka. Pendekar, alim, hebat pada itu. Ulama kita dahulu, tabarakallah, dengan cerita Imam Bonjolnya, Hasanuddinnya mungkin anak atau pasti dengan cara di Malaysia pada waktu melawan British. Banyak di kalangan ulama. Mungkin peristiwa yang paling dekat dalam ingatan itu Cina yang dengan kayak apa yang katanya yang ada peristiwa Cina Johor peristiwa apa yang Kiai Tuan Guru yang ingat tahu hadirlah hadir lagi. Jadi Allah kembali. Jadi dahulu yang melukis di atas sederhana. Tapi ternyata macam mana mereka boleh menang? Ya boleh menang. Ya walaupun tidak ada peralatan yang serba canggih. Minta maaf dengan bahasanya. Mungkin sekali pertama saya ucapkan di sini. Di antara daripada asbab yang menyebabkan kita kurang ingatan. Kurang ingatan itu adalah handphone, IP, netbook dan yang sejenisnya. Sehingga mereka yang menjadi wakil kepada kita. Kalau dahulu itu tak ada, itu ada di kepala mereka. Maka mempunyai daya ingatan. Kalau yang alat tadi itu kadang-kadang rusak, hilang, semuanya itu padam habis. Cari program sudah terhapus. Itu apa namanya? Masuk saja berapa? Bukan giga lagi. Tidak ada hitungannya apapun yang masukkan Quran masuk, hadis masuk, sejarah masuk. Buktinya mana? Saat ketika mereka ungkapkan daya kemampuan yang ada dalam kepala mereka, itu ternyata dalam bentuk tulisan, sirah, tarikh,
25 jilid. Hadis 37 jilid. Hadis Tamhid 25. Al-Istizkar 37. Kemudian dengan syarat-syarat lainnya ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar. Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau masukkan dalam program laptop meletup. Itu yang membuat kita jadi lupa, lemah ingatan karena diambil alih oleh alat. Kalau dulu tidak, mereka tidak ada alat, tapi daya ingatan mereka justru lebih kuat daripada alat. Mata, telinga, perasaan, pikiran, ingatan, hati tertumpuk 4 kekuatan yang menyimpan sehingga tersimpan selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bali muslimin lahwa wa qala innama yakfika an tadriba bi yadayka al-ardha summa tanfa summa tanfuh summa tasah bihima wajhaka wa kaffaik. Inna sa'ida tayyib, sesungguhnya dengan debu yang bersih itu adalah wudunya seorang muslim yang walaupun tidak menemukan air sampai 10 tahun, tapi apabila air datang hendaklah dia menyentuhkan dan menggunakannya, menyentuhkan ke kulitnya. Fa'inna dzalika khair. Jadi kalau Allah takdirkan dengan kita hidup tanpa air, yang diminum hanya setakat air kelapa saja. Makanan kelapa isi, minumnya air. Buat air besarnya seperti apa belum pernah dicoba lagi. Sama cuman bentuknya. Sebab sahabat Nabi kita pernah dalam satu peperangan kalau tidak salah Zatul Riqah, itu pada masa membuangnya, buangan mereka, najis mereka itu tidak jauh berbeda dengan yang punya kambing atau domba. Jauh, sama tidak ada beda. Kenapa? Sebab yang dimakan oleh mereka pada itu juga daun-daunan. Nah kalau saatnya kita setiap hari makan kelapa, agak-agak putih kan keluarnya, atau hijau seperti daunnya, atau seperti apa bentuk najis atau juga kotoran kita. Jadi dalam keadaan semacam itu, untuk minum air kelapa, untuk makan isinya, tapi air tidak ada. Kalau sampai seumur hidup pun macam itu, tetap kita tidak bertayamum. Nah, hadis. Saja sudah membelah sahabat Nabi kita dalam satu perjalanan. Asal kalau jalan Mina, salat Nabi sahabat asal kalau jalan Mina hajarun. Ada salah seorang sahabat terkena batu sampai belah kepala. Cah, pasal jauh biar saya alam. Itu tidak benar keadaan. Mimpi itu tidak benar keadaan. Berjanggut tidak berjanggut, alim tidak alim. Kalau lama tidak minta maaf dengan bahasa tidak terbaca saja. Kalau takut, kalau Allah jaga, kadang-kadang basah saja. Bangun, basah. Mimpi tak ada, rasa tak ada, tapi lengket, melekat. Itu jangan beristihad. Tapi ketika aku tanya sana kemari, apa? Kalau seandainya adanya di katil, mungkinlah daripada orang lain. Tapi kalau adanya pada pakaian dalam, celana dalam, lekat, bertingus, lengket, baunya pun nampak pelik, itu tak payah lah. Bagi yang tadi tanyakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu biasanya. Mungkin pengalaman sebagian kita, kalau tidak pengalaman semuanya. Kadang-kadang asbabnya termimpi. Kadang-kadang asbabnya mungkin mendekat kepada yang lain jenis. Kadang-kadang asbabnya karena nak menyentuh atau nak memeluk keluar. Bahkan kadang-kadang sebelum terbang juga. Sebelum keluar dah sudah benda itu tak boleh disekat-sekat. Dia beda dengan angin. Kalau angin boleh tahan, kalau itu kalau ditahan pun tetap akan keluar. Statis pun tetap mewajibkan mandi. Ada kadang-kadang seseorang itu sudah ini cerita kita tahu dengan yang lain ini. Kita tak pernah tanyakan kepada muslimat secara detail tentang itu. Tapi dia untuk laki-laki saja. Ya iman sedar dan terbangun dah. Tapi sebelum ya iman terbantu dulu di tengah-tengahnya dijaga. Atau mimpi tidak, rasa tidak, semuanya tidak, tapi basah. Dari mana datang? Takkan diletakkan hadiah di situ. Itu tidak boleh istihad. Yang istihad itu kalau seandainya dipilih tidur itu ada 2-3 orang asrama misalnya, terus ada terkena
mungkin daripada orang lain. Itu yang kita boleh berikhtiar. Jadi misalnya seperti kita dipilih sendirian, terus dia cuma bawa kentut, itu kita tidak boleh ikhtiar. Itu pasti daripada kita. Dan siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Hanya siapa yang duduk di situ? Satu orang. Tapi kalau ada kawan mungkin daripada teman. Tapi dia tak suka. Tanya kepada para sahabat, hatta jidu dari roh sampai tayamum. Sahabat yang luka kepala, yang belah kepala tadi itu menanyakan, karena termimpi, apakah ada dosa untuk saya bertayamum? Jadi kata mereka, tidak ada dosa selama masih ada air. Tayamum macam mana? Air banyak. Tuh, di bola sana penuh, derang penuh, hujan baru. Mana boleh ada tayamum kalau pada saat air ada. Wa tatakfir Allah ma ba'dasan. Karena sahabat tadi itu dalam keadaan janabah, maka kena fatwa semuanya mengatakan kena mandi juga. Akhirnya mandi, selepas mandi meninggal dunia. Kepala belah suruh mandi, boleh bayangkan macam mana? Ya Allah, qala famada. Setelah mereka sampai ke Madinah, ukhbira bidzalika sallallahu alaihi wasallam, qala mereka binasakan dia. Qatalahumullah, moga-moga kalian juga dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dari sini kita istinbat, boleh saja kita mendoakan kepada orang zalim atau kepada orang yang berbuat tidak betul. Satu. Kemudian yang kedua, dari sini kita dapat membuktikan tidak ada yang namanya maksum selain daripada para nabi-nabi dan rasul. Banyak kalau kita nak kumpulkan kejadian-kejadian dan juga dengan kesalahan seperti tidak terhitung banyaknya. Daripada Sayyidina Abu Bakar pernah tersilap, daripada Sayyidina Umar pernah tersilap, yang ingin kita kongsikan di sini supaya jangan sampai kalau pada saat dengan kita mempunyai guru tarikat, guru mursyid atau dengan seumpamanya, sehingga dengan kita menaruh keyakinan kental, keyakinan mutlak untuk guru kita itu tidak mungkin salah. Itu tidak ada. Kenapa? Sebab dengan para sahabat Nabi lebih daripada para ulama, lebih daripada para al-Fatah pun pernah tersilap dan juga pernah tersalah. Bahkan Nabi kita sampai marah pada seperti itu. Moga-moga kalian dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena memberikan fatwa seperti itu. Qala ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidaklah sepatutnya dengan mereka bertanya kalau pada mereka tidak tahu. Syifaul 'i, obat kejahilan dan kebodohan itu adalah dengan bertanya. Innama kana fi ayatin mama, memadai dengan dia dengan bertayamum, memadai saja dengan dia dengan bertayamum. Wa yu'assib, kemudian membalut, membungkus ala juhi khirkatan, meletakkan satu helai kain, kemudian menyapu ke atasnya dan mencuci seluruh anggota tubuh. Jadi yang terkena luka tadi itu diganti dengan tayamum. Supaya jangan sampai terkesan dengan air, maka dibalut dan disapu daripada bagian atasnya saja. Hadis. Jadi kejadian yang berikutnya, dua orang laki-laki dalam satu bepergian. Begitu masuk waktu sembahyang, walaysa ma'ahu mama, masing-masing tidak punya air, maka terpaksalah dengan kedua-duanya bertayamum. Kedua-duanya bertayamum sa'idan thayyibah, dan kedua-duanya melaksanakan sembahyang fardu. Tak lama kemudian mereka dapatkan air, summa wajada ma'a bil waqti. Tak lama kemudian hujan turun atau mereka temukan air pada waktu. Jadi ini dari ceritanya dengan Sayyidina Al-Hadrami. Al-Hadrami radhiyallahu anhu diceritakan ada 3 perkara ajaib yang memang rasa pelik betul dengan pasukan saat ketika dengan mereka di bawah pimpinan Sayyidina Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Yang pertama dikatakan pada saat kami dalam satu perjalanan bersama beliau, pasukan tentara yang berada di bawah pimpinan Sayyidina Al-Hadrami, ada saat waktu sembahyang telah tiba, tapi air tidak ada. Maka dengan beliau melanturkan beberapa patah kata, ya alim, ya azim, ya halim, ya alim.
kata tadi itu ternyata dengan kami tiba-tiba secara serta-merta di hadapan kami ada mata air, atau ada seumpama kita sumur, ada seumpama beri tenaga, ada seumpama. Maka dengan kami pun berwudu, yang mandi-mandi, yang berwudu, yang keperluannya untuk istijah, air itu dimanfaatkan. Setelah itu pasukan pun beranjak berangkat daripada lokasi itu, jalan dalam beberapa batu. Salah satu daripada tentara itu teringat jam, atau juga dengan tadi, atau juga dengan jam tadi, cedoknya ketinggalan di situ. Dia kata balik ke sana, jangankan tengok sumur atau juga dengan telaga, kesannya saja tidak ada. Temukan baldinya atau dengan gayung pencedoknya ada di situ, tapi dengan sungainya atau dengan telaganya tidak ada. Jadi mereka meyakini itu adalah sebagai satu karamah daripada Allah untuk Sayyidina Al-Hadrami. Yang keduanya, ketika pasukan tadi itu meneruskan perjalanannya sampai ke pesisir atau sampai ke tepi laut, maka pada saat itu dengan beliau memerintahkan kepada pasukan untuk menyeberang laut beberapa kuda. Ada kapal, ada sampan, ada perahu, feri tak ada. Hanya yang ada ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Kita kalau kan duduk pun baca sekalipun, kita pikir dulu lah. Kita duduk ikut sekali. Kecuali kalau kita ada jenguk kalau punya berjalan, tak tenggelam terus yang pertama kuda penjukatan yang tenggelam mungkin kita baru melangkahkan sebelah kaki dulu. Termasuk atau tak termasuk. Kalau langsung melangkah kedua-duanya rasa-rasanya tidak dulu. Kenapa? Bab keselamatan. Jadi untuk lebih jelasnya, kalau pada saat kita keluar daripada pesawat dengan ketinggian 45.000 kaki di atas permukaan laut, ayo dari terjun enggak? Kalau kita lihat yang pertama terjun ternyata boleh terbang. Semua ada. Kalau itu ayo ada, boleh terbang. Itu pun kita masih belum yakin. Agak-agak dengan kita boleh terbang. Asal kata itu semuanya disuruh nyebrang, ya Ali, ya Ali, nyebrang. Dikatakan setelah sampai ke seberang sana tidak ada satupun yang ketinggalan, bahkan tidak ada satupun yang basah telapak kaki kudanya. Memang betul-betul berjalan di atas air laut. Lalu Sayyidina Al-Hadrami yang ketiganya setelah beliau meninggal kami kuburkan karena mengingat di situ di kawasan yang tandus, maka kami kuburkan dengan tayamum. Selesai dikuburkan, berjalan dalam beberapa batu, mereka temukan sungai ataupun juga mata air. Jadi kata sebagian mana boleh atau mana betul, rasa kurang nyaman. Kalau sampai dengan panglima perang kita kuburkan dengan tidak dimandikan sebelumnya. Mereka bawa air ke kawasan kubur tadi itu, rupa-rupanya begitu dibongkar dan dikorek, beliau sudah tidak ada di kubur. Oh, inilah beliau pernah berdoa, ya Allah, ya Rahman Rahimin, aku memohon kepadamu jangan kau perlihatkan kepada sesiapapun aurat atau kemaluan. Sebab kalau dimandikan nanti kan kena. Mandi yang walaupun tak dilihat tapi pakai sarung tangan, kena usap-usap juga. Kan ya, takkan dipancung air ke situ. Ini bukan cuci kereta. Basuh kereta jangan. Dan itu apa? Ini mandikan orang mati. Mandi orang mati memang tak boleh ditelanjangi. Tetapi itu kok. Tapi macam mana pun tangan tukang cuci, tukang basuh itu pakai sarung masuk ke dalam kemaluan untuk membersihkan bagian hadapan dan belakang. Beliau berdoa agar tidak ada seseorang yang menyentuh kemaluanku, sehingga pada saat mereka datangi kembali kuburan beliau atau dengan beliau yang ada di dalam kubur ternyata sudah diambil oleh Allah Jalla wa Ala. Itu siapa? Sayyidina Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dengan kejadiannya air turun, air datang, salah satu daripada mereka tadi itu mengulang sembahyangnya dengan wudu, sementara dengan yang satunya lagi tidak mengulangnya. Kedua-duanya menceritakan tentang kejadian tersebut. Yang satu sembahyang 2 kali, 1 kali dengan tayamum dan kedua kalinya dengan wudu. Yang satunya hanya melaksanakan sembahyang dengan tayamum saja. Setelah kedua-duanya menceritakan, Nabi kita bersabda kepada yang tidak mengulang, asal sunnah. Betul apa yang Anda lakukan. Nanti kita sambil dan juga Nabi kita puji
apa yang Anda buat itu sesuai dengan pedoman hukum. Sementara kepada yang mengulang sembahyangnya sekali lagi, Nabi kita bersabda, Anda akan mendapatkan 2 ganjaran pahala. Kan bijak. Kedua-duanya Nabi kita terima. Jadi tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Kita sekarang kalau pada saat yang beda pendapat, beda. Salah tuh. Yang betul saya, itu salah. Yang betul, itu beda. Tak ada dalil. Nabi kita tak pernah buat, sahabat juga tidak pernah buat. Ya, semuanya tak pernah buat, aku pernah buat. Babul ghusl asnan. Bab yang menyatakan tentang mandi yang disunahkan akan datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila kamu pergi melaksanakan sembahyang Jumat, maka hendaklah kamu mandi terlebih dahulu. Satu, untuk kita memuliakan tempat. Tengok, kalau kita nak lebih jelasnya, gangguan dengan bau dan juga gangguan dengan bunyi, tak ada bedanya. Gangguan dengan bau, jauh mana bau itu boleh keciuman dengan orang? Ini kias. Kias itu ada dalam kitab, saya buat kiasnya. Coba, hanya sangat dengan bau badan saja. Bau badan seseorang itu paling cuma kepada orang di samping saja. Itu pun Nabi kita sarankan untuk mandi sebelumnya. Tapi gangguan dengan bunyi ngek-ngek, kok, itu sampai ke tanah dulu, sampai ke halaman sana. Jadi takkan baginda suruh mandi supaya bau itu hilang. Terus Nabi kita tak suruh untuk memadamkan, juga untuk mematikan handphone kalau pada itu di dalam masjid. Tapi handphone memang ada di zaman Rasulullah. Yang saya maksud kedua-duanya ini sebagai gangguan dengan handphone dan juga gangguan dengan bau. Gangguan dengan bau paling hanya adalah beberapa orang saja yang terganggu, sebab kesan daripada bau tak kuat mana. Kecuali kalau saja dibawa oleh angin ekor, kipas, pusing, dan kebetulan subuh kalau ada satu orang saja tak terus gigi, terus sembahyang di tengah-tengah, boleh tahan. Allah. Tapi kalau dengan bunyi, gangguan memang mengganggu orang banyak. Satu, untuk menghormati tempat. Yang kedua, untuk meraihkan para malaikat. Yang ketiga, untuk menjaga penciuman orang ramai. Yang keempat, untuk menstabilkan kekhusyuan dan ketenangan dalam ibadah. Yang kelima, itu sebagai tanda takzim kita kepada syair, khususnya pada waktu kita melaksanakan sholat dan Jumat. Insyaallah kita sambung besok malam 10 menit. Silakan kita. Dan dia terangkan tentang wajah muasbah mudafar dan amal yang diharam. Tentang wajah pakaian. Muasbah, Za'far. Muasfar kan kekuningan. Jadi za'far itu juga warnanya kekuningan. Jadi dia menjadi satu. Tiap yang muza'far mesti muasfar. Tapi tidak tiap muasfar muza'far. Kalau yang za'far mesti muasfar. Kenapa? Sebab za'far tahu tak? Bentuknya sama dengan tembakau. Muasfar atau za'faran di antara daripada masakan atau nasi yang dimasak dengan za'faran itu adalah nasi mandi atau juga nasi biryani. Kuningnya itu ada yang kuning za'faran. Masukkan air za'faran ke dalamnya, maka dari nasi akan menjadi kuning za'faran. Jadi mu'za'far mesti warnanya jadi mu'asfar. Tapi mu'asfar daripada jenis-jenis dan juga daripada bahan yang lain itu tidak mutlak harus daripada za'far. Tapi bagaimanapun kedua-duanya itu mempunyai bau yang wangi. Karena dengan bau-baunya itu muhrim tidak boleh memakainya. Silakan. Salah ditegur jangan suruh istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wa ma hiya al-amru alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa ma hiya al-amru alladhi fatarani wa ilayhi turja'un.
selama masih diulang alik itu jangan ditegur dulu, nanti tambah nyanyok dia. Nanti nyanyinya. Jadi kita sambungkan akhirnya tabarak penghujungnya, bukan lagi yasin. Nah, jadi bagaimana kira-kira untuk mengingat-ingatkan kata itu? Imam Syafi'i siapa? Wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mungkin seperti yang kata Imam Qadhi Iyad, Imam Abu Hanifah, kalau seandainya ada masalah yang tidak dapat beliau uraikan, beliau langsung bagi 92 rakaat dan kata-kata beliau beristighfar. Selesai subuh yang 2 rakaat dilaksanakan, maka dengan rukayah dan pecah masalah tadi itu sudah tergambarkan dan dapat beliau jelaskan kepada murid. Jadi kata Imam Qudai bin Iyad mentaklik komen dengan kejadian itu, rahimallahu al-imam Abu Hanifah dan Nu'man, moga-moga beliau memberikan rahmat dan maghfirahnya. Itu min qillati dzunubih, itu disebabkan karena dosa beliau yang tak banyak mana. Kalau seumpama kita tambah 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat, tetap juga tidak paham. Sama juga yang tadi itu memang menghafalnya tidak hafal. Jadi macam mana? Jadi kan pernah ada cerita imam sembahyang Allahu Akbar, katakanlah baca surahnya mana satu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Astaghfirullahaladzim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berkali-kali baca ta'awuz, minta perlindungan daripada syaitan. Jadi kata mau di belakang, apa salah syaitan? Awak yang tak hafal, jangan syaitan yang dikutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk. Kenapa syaitannya dimangsa kamu? Kamu laknat syaitan, kamu kutuk syaitan, padahal yang tidak hafal kamu sendiri. Imamnya juga kurang asam. Mana boleh tegur imam macam itu? Tapi orang dulu karena dia paham. Nah, jadi hebat-hebatnya orang Arab yang walaupun jahil, tapi mereka paham. Beda dengan kita. Kita yang walaupun ada ilmu sedikit sebanyak, tapi kita tak paham. Kan cerita semacam itu juga dengan baca imam wal musalati wal fadl wal mursalati wal asifati asfa. Terus alam nuhlikil awwalin. Imam baca si penjahat tadi itu, dia jahat tapi sembahyang. Sak pertama lagi. Jadi kata Imam, alam nuhlikil awwalin, tidakkah kami membinasakan orang-orang yang di depan? Al-awwalin orang-orang yang di awal. Jadi dia jadi risau. Jadi rasa-rasa dia dimasuk, maka dia pun mundur. Sebab Allah berfirman, alam nuhlikil awwalin. Imam sambung, summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami susul dengan yang di belakang, maju lagi dia. Maju di tengah, jadi depan lepas, belakang pun juga lompat. Imam sambung, wa kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wah, memang aku yang dimaksud. Keluar dia daripada sembahyang, dia melakukan sembahyangnya. Itu yang walaupun kurang asam, bodoh, tapi paham. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Lupa sambungannya. Ulang lagi. Dikata di belakang. In illam yadhhab Nuh fa'arsil ghairahu. Kalau Nuh tak nak pergi, Imam kata inna arsalna Nuhan, kami telah mengutus Nuh. Inna arsalna Nuhan kepada kaumnya. Tapi diulang lagi. Jadi dia paham di belakang, dia tak nak pergi. Jadi kata orang belakang, illam yasha'i yadhhab. Kalau Nuh tak nak pergi,
membatalkan sembahyang orang. Maka macam itulah juga dengan yang punya Ustaz Ahmad tadi itu, imam lupa bacaan terus baca istighfar yang kalau seandainya bukan asbabnya karena kesalahan tidak akan dapat diingat dengan istighfar. Tapi kalau asbabnya itu sudah mungkin karena kesalahannya, mungkin dengan istighfar minta ampun kepada Allah, dia akan ingat dengan hafalannya. Kalau memang tidak hafal langsung, biar 1000 kali istighfar tidak akan ingat dengan sambungan ayat yang berikutnya. 3 menit terakhir. Loh, agak simak. Jadi warna merah yang diharapkan dengan warna merah. Nabi kita bersabda, al-hufratu zinatu syaitan. Ulama mengatakan memakai pakaian warna merah hukumnya makruh. Memakai warna merah hukumnya makruh. Merah yang mana? Merah yang kuat. Tapi dalam waktu yang sama kata Sayyidina Anas, ma ra'aitu min dhillatin sauda fi hullatin hamra min ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang berambut gondrong. Paham rambut gondrong? Rambut gondrong? Paham? Panjang? Aku tidak pernah melihat orang yang berambut gondrong dengan berpakaian serba merah yang lebih tampan daripada Sayyidina Rasulullah. Hadis itulah yang meringankan larangan kita memilih warna merah. Putih, hijau, biru. Kalau nanti kalau tak nanti ambil kalau kereta ada atasnya hijau bawah biru. Kereta warna merah. Yang merah tua itu terlarang. Bagi tidak boleh makruh. Subhanallah.